Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, hari ini kita bisa silaturahim dengan Ibu Mawar Hartopo SNMM dalam suasana SNMM. SNMM. Nah, ini menarik. Jadi SNMM Bu ya. SNMM. Oke. Oh iya. Alhamdulillah ini gelar yang unik bagi saya karena saya di sekolah keberagamaan. Baik Ibu, sehat sekali Bu ya hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita sehat selalu meskipun dalam kondisi pandemi Bu ya. Benar. Kita hari ini tetap memberikan inspirasi kepada warga kita, warga Kudus. Terutama hari ini kita sudah memasuki bulan April. Bulan April adalah bulan Kartini dan sekaligus sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan Bu ya. Yeah. Oleh karena itu agar memasuki bulan Ramadan dan hari Kartini ini lebih meaningful, bermakna bagi kita semua, maka hari ini kita mau sharing pengalaman kepada Ibu Mawar Hartopo yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yeah. Mungkin yang pertama yang ringan-ringan Bu, saya mau ngobrol yang ringan-ringan saja. Enggak usah yang berat-berat lah. Iya. Iya, terkait ini Bu. Jadi karena hidup sudah berat. Betul, makanya harus santai ya, santai, ringan, tapi di situ banyak inspirasi. Yes. Jadi yang pertama kaitannya ini Bu, sekarang Ibu posisinya kan sangat strategis ya, sebagai penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ya. Dan sekaligus sebagai Ibu PLT Bupati Kudus yang sebentar lagi akan menjadi Bupati otomatis ya. Jadi Ibu Bupati Kudus ya. Nah, dalam perjalanan ini kira-kira mungkin bisa tukar pengalaman Bu, apa yang dirasakan pada tahap di mana Ibu tiba-tiba menjadi Ibu PLT Bupati, mungkin bisa disampaikan Ibu. Kalau perubahannya gitu, jadi ya masih sama sih, gitu ya? Tetap ibu rumah tangga biasa, cuma sekarang mungkin ada beberapa jadwal itu yang saya harus meninggalkan rumah itu aja sih, gitu tapi ya? tetap saya tetap cuci piring, gitu ya? Ini atau semua, cuma jadi, karena agak ada bekerja di luar rumah lah. Gitu. Jadi saya kira urusan domestik dan urusan publik tetap jalan bersama Bu ya. Jalan sama aja. Tapi mungkin cerita waktu sebelum ini gitu ya Bu. Barangkali ada satu pengalaman ya, mungkin pengalaman dalam keluarga atau pengalaman pendidikan. Apakah pernah ada mimpi tiba-tiba menjadi ibu bupati gitu ya? Sama sekali enggak. Enggak ada. Sama sekali enggak, karena saya cita-cita saya tuh jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya? Cita-cita saya tuh jadi ibu rumah tangga. Jadi memang walaupun tapi pendidikan di keluarga saya, almarhum papa itu memang pendidikan nomor 1. Gitu ya. Walaupun beliaunya itu membebaskan kita pilihannya apa, asal harus ditekunin dan harus sesuai dan harus berhasil. Apa akan pilihan kita. Pilihan gitu. yang kita pilih ya, terutama dalam program studi studi apa Bu yang concern Ibu mulai S1 sampai S3? S1 ambil desain komunikasi visual, ya itu kan di Fakultas Teknik ya dulu. Fakultas Teknik ya. Iya, jadi orang salah kaprah kalau bilang saya sarjana seni itu saya dikiranya saya bisa nyanyi dan bisa nari itu, padahal ya saya nyanyinya di kamar mandi saja. Makanya SSN tadi Bu ya. Saya agak kaku menyebut gelar itu agak baru, langka itu Bu. Gelar baru ya. Tapi hubungannya dengan seni itu sungguhnya ya. Iya, tetap karena itu baru saya lulus tahun itu baru ada gelar sarjana seni. Oh gitu. Ya, kalau sebelumnya itu memang ngikut dari Fakultas Tekniknya itu. Berarti kita berdiri sendiri setelah saya lulus itu. Iya, memang hidup itu juga perlu seni Bu ya. Oh, pasti ya. Semua itu pasti harus ada seni. Ya, apalagi dalam seni memimpin Bu ya. Jadi ya saya kira mungkin ini bagian dari berkah Bu ya, karena pada posisi tertentu Ibu menjadi Ibu PLT Bupati dan sebentar lagi akan dilantik ya, mungkin lancar Ibu ya. Amin. Nah, bagaimana seni ini mewarnai seni memimpin Bu ya. Jadi saya kira kita tahu betul bahwa di balik kebesaran pemimpin ya, pemimpin besar di situ juga ada perempuan yang besar ya, pemimpin yang hebat di situ, di baliknya juga ada perempuan yang hebat.
dan salah satunya besar, seni. bukan badan yang besar. Iya, bagaimana memberikan nuansa-nuansa kepemimpinan yang penuh seni dan kemudian menjadi enjoy dalam memimpin dalam pasangan itu. Jadi kalau mungkin karena kita di rumah itu udah terbiasa karena wirausaha gitu, kita kan punya tim sendiri juga di rumah kan, kita ada pegawai itu kita membiasakan seperti keluarga. Gitu. Jadi waktu saya pun saya dan Bapak masuk ke sini pun juga saya menganggap mereka itu semua keluarga, bukan atasan dan bawahan itu bukan, karena kita memang terbiasa. Jadi pegawai saya yang di rumah itu udah puluhan tahun itu, ya. Jadi karena kita menganggap mereka itu keluarga, karena kita sehari-hari bersama mereka kan. Gitu. Jadi egaliter Bu ya, ada persamaan. Ya sebagaimana pesan Kartini ya, relasi antara laki-laki dan perempuan itu gimana diimplementasikan dalam keluarga Bu? Kalau itu kalau ngomong Kartini kan langsung dari ibu nomor luar biasa nomor satu betul, di dunia ya Pak. Betul. Mereka beliau pun juga kalau untuk masalah pendidikan juga luar biasa. Pengen semua wanita itu punya pendidikan yang tinggi dan setara dengan laki-laki ya waktu itu ya. Tapi zaman sekarang pun juga perlu juga, tapi tetap ada batas di mana walaupun yang perempuan itu mungkin lebih tinggi mungkin sosialnya atau mungkin finansialnya gitu, tapi tetap harus ada porsi di mana karena kita di timur tetap harus ada porsi di mana wanita juga harus tetap lebih menghargai suami. Jadi tetap posisi suami dan istri itu tetap punya posisi yang jelas ya. Benar. Jadi saya jadi ingat ini Bu Mawar ya, ketika Pak Karno pernah bilang bahwa pasangan itu bagikan dua sayap ya. Kalau salah satu sayap ini patah, tidak bisa naik dengan tingginya gitu ya Bu. Iya. Bagaimana memahami konsep itu dalam konteks berkeluarga Ibu? Itu kan memang kita namanya berkeluarga itu kan dua kepala jadi satu, itu kan memang nggak seterusnya bisa sama ya, sejalan. Nah itu kan dari mana kita harus bisa saling memposisikan diri. Kita harus ada waktunya kita mengalah, harus ada waktunya kita bersikap lah intinya gitu. Yang pasti visi misi itu untuk kedepannya itu harus sama. Jadi ada kalanya mungkin terjadi perbedaan itu pasti, biasa ya Bu. Pasti. Jadi mungkin anak kembar pun kan pasti berbeda. Kan? Ya, pasti jadi nggak ada yang identik sama persis. Benar. Ya. Tetap suatu hari juga ada satu perbedaan pendapat. Maka harus ada manajemen konflik Bu ya. Benar, mungkin ya. Sekali. Bagaimana mengelola konflik itu Bu ya dalam konteks berkeluarga. Karena nanti akan sampai pada wilayah kebijakan ya, apalagi Bapak Bupati kan nanti gimana mengelola konflik itu. Kalau itu sendiri kan mungkin dari mungkin ada satu pandangan si Bapak berpandangan A, saya berpandangan B, di mana kita bisa mengolah itu menjadi titik tengah yang keputusan yang kita ambil di titik tengah itu aja sih. Jadi memang mungkin komunikasi itu penting. Komunikasi ya. Intinya komunikasi. Kata kuncinya komunikasi ya. Apapun perbedaannya, tapi kalau kita komunikasi, kita pasti bisa menyelesaikan kok. Oh iya ya, cocok itu Bu. Jadi komunikasi kata kunci penting dalam berkeluarga Bu ya. Nah ini kaitannya tentang ini positioning Ibu sebagai mungkin saya sebut Ibu Bupati lah sekarang lah. Sebentar lagi akan dilantik ini, alhamdulillah. Jadi bagaimana pada satu sisi Bapak ini kan sering juga tugas ya keluar kota, lalu pada sisi lain Ibu juga sebagai ibu rumah tangga. Apalagi salah satu cita-cita Ibu adalah ibu rumah tangga. Ini saya kira di era seperti ini ada yang masih bercita-cita ibu rumah tangga. Apa pertimbangan Ibu gitu loh? Kok tidak ke karir gitu loh? Siapa bilang ibu rumah tangga tidak bisa berkarir? Nah, gimana itu penjelasannya? Dengan zaman sekarang, zaman udah teknologi tinggi segala macam, semua bisa dilakukan. Gitu ya? Bisa. Mau kita bekerja, walaupun ibu rumah tangga bekerja di rumah, kita bisa bikin apa aja di rumah. Kita bisa memasarkan lewat online. Nggak masalah sekarang. Apalagi di era pandemi kayak gini Bu ya? Benar. Jadi sebenarnya bisa jadi ibu rumah tangga juga bagian dari pilihan karir ini. Bisa. Iya ya. Iya. Justru malah kebanyakan malah buat income mereka malah lebih besar daripada yang
punya kantoran, Iya, kerja kantoran, bener bahkan itu. seperti itu kan. Konten kreatif sekarang juga puluhan juta miliaran ini. Itu Padahal di cuma rumah ya, konten Bu? doang ya. Ah, iya, betul ya. Iya, menarik ini. Jadi Bapak Ibu atau ibu-ibu yang di rumah ini, yang ibu rumah tangga, saya kira harus optimis tetap, Bu ya. Benar. Apalagi di era pandemi kayak gini. Ya. Nah, bagaimana Ibu mengelola keluarga dan masyarakat ini dalam konteks bagian dari penggerak ya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ini mewarnai kehidupan warga Kudus itu. Nah, ini sudah masuk ke wilayah yang lebih luas ini. Luas lagi ya pastinya. Gimana Ibu? Intinya sih kita tetap sama manajemen kita di keluarga kecil kita itu kalau kita bisa menggandeng masyarakat itu seperti keluarga kita sendiri. Yang pasti kan kita punya program-program dan apa segala macam itu kita fokuskan memang untuk kesejahteraan masyarakat. Saya pengennya tadi kan sebelum ini kan juga ditanya, saya pengennya semua makmur, tapi makmur tidak cuma di atas, cuma kelihatan di depan doang. Saya pengennya semua makmur itu sampai rata ke bawah. Jadi kita pengennya ngerangkul ya semua seperti keluarga kita. Keluarga besar, keluarga Kudus. Iya, amin. Ya, apalagi Kudus ini dalam konteks masyarakatnya kan secara sosiologis adalah masyarakat santri, Bu ya. Jadi pendidikan dalam pesantren, dalam madrasah. Saya kira peran ibu juga penting ya, seperti ketika Kartini mau dinikah oleh Bupati Rembang. Salah satu permintaan Kartini minta dibuatkan sekolah perempuan, Bu. Benar. Itu menunjukkan bahwa apa yang diminta Kartini itu sederhana. Sekolah untuk perempuan. Ya, tapi pada masa itu kan memang agak sulit gitu. Nah, bagaimana menerjemahkan cita-cita Kartini itu dalam konteks sekarang? Nah, Ibu punya peran yang sangat strategis. Tetap aja saya cuma pengennya anak-anak kita tuh mendapat pendidikan yang layak. Siapapun juga itu. Sebanyak juga mungkin kita dititipin anak yang mungkin luar biasa, ada keterbatasan. Saya bilang mereka itu anak yang luar biasa, mereka punya kelebihan. Dengan keterbatasan mereka tuh saya bilang mereka kelebihan, ya kan? Jadi sampai mereka pun harus mendapatkan pendidikan yang layak. Makanya saya kalau turun itu kayak saya getol banget gitu yang namanya ABK mana berapa, keluhannya apa, kekurangannya apa, nanti kita ayo gandeng kita OPD entah atau sahodo apa segala macam, kita ayo jalan ke sana buat membantu mereka. Jadi kita benar-benar mungkin kalau yang bukan sempurna ya, nggak ada manusia yang sempurna ya, mungkin yang kita punya masih lengkap gitu, kita cari pekerjaan itu mungkin bisa lebih gampang ketimbang mereka. Lah mereka ini kita fasilitasin, kita persiapkan untuk mandiri. Nanti waktu di usia yang mereka udah usia untuk bekerja, mereka bisa punya skill sendiri. Itu kita yang mempersiapkan dari sekarang. Jadi semua perjuangan Kartini itu kita tarik untuk anak-anak itu semua harus punya pendidikan yang layak siapapun itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik yang berkelebihan yang berkelebihan maupun yang berkekurangan harus dapat kesempatan sekolah, Bu ya. Nah, ini mungkin ada semacam ini ya, Bu. Dalam pendidikan biasanya ada reward and punishment, Bu ya. Barangkali ada upaya-upaya bagaimana memotivasi santri, memotivasi pelajar supaya mereka berprestasi, khususnya bagi warga Kudus ya. Upaya-upaya seperti itu mungkin sudah dilakukan atau mungkin punya impian ke depan, Bu, supaya anak-anak di Kudus ini berprestasi gitu loh, Bu. Ya pasti saya pengennya gitu ya. Jadi kita mempersiapkan generasi penerus kita itu benar-benar generasi yang memang bisa diandalkan. Bukan generasi yang makin mundur gitu kan. Apalagi sekarang teknologi serba canggih, kita harus mempersiapkan mereka itu melek teknologi juga. Dan itu peran keluarga itu nomor satu. Peran ibu, peran ayah itu nomor satu. Termasuk peran pemerintah juga ya? Oh ya pasti itu juga pendukung itu kan. Tapi peran nomor satu itu di lingkungan keluarga. Jadi formula reward dan punishment khusus untuk anak-anak berprestasi kira-kira belum ini ya, Bu, belum diupayakan atau mungkin ke depan barangkali ya. Pasti ada lah, nanti kita ada program seperti itu. Ini saya kira karena banyak
Pemda-pemda lain juga memberikan sebuah terutama reward ya Bu, reward award tertentu ketika ada ini beberapa hari ini juga ada berita anak Kudus berprestasi tingkat ASEAN misalnya. Ini saya kira menarik Bu ya. Lalu ini Bu masuk ke berbagai penghargaan Kota Kudus. Saya kira perjalanan Kudus ini sudah lumayan mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya kota-kota yang diidamkan adalah kota layak anak Bu. Ya, benar. Kota layak anak, karena sekarang kita dihadapkan berbagai kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan yang terhadap anak, memprihatinkan, berita hampir setiap hari muncul gitu. Nah, bagaimana mengawal agar Kudus ini menjadi kota layak anak menjadi semakin kuat ya. itu? Kalau kemarin saya sebelum ini di-up itu saya sudah selalu sosialisasi untuk kekerasan kepada perempuan dan anak itu harus segera ditindaklanjuti lagi. Kita sudah ada tim hukum, kita sudah ada tim untuk polisi dan segala macamnya itu karena luar biasa tinggi sekali kekerasan untuk wanita dan anak, luar biasa tinggi sekali dan mereka mungkin enggan untuk speak up karena itu aib buat mereka. Ya, dianggap aib sehingga ada ketakutan untuk lapor. Ketakutan dan malu terhadap tetangga. Padahal kalau kita nggak tindak lanjuti itu pasti berkepanjangan. Iya, betul. Korbannya si anak nanti. Trauma juga itu. Trauma itu nggak bisa nggak cuma sehari 2 hari. Trauma itu bisa sampai seumur hidup. Betul. Gitu. Jadi itu kemarin saya udah ada gandengan dari PKK, udah ada dari GOW juga dan JPPA ya juga. Itu sama Dinsos juga, Dinas Sosial itu kita juga sudah membuat tim itu untuk untuk merangkul mereka jejaring ada jaringannya sendiri gitu kan. Jadi memang ya luar biasa nih, makanya kalau ngelihat mereka tuh ya sedih sendiri gitu kan. Jadi memang wanita itu kan harus disayang, ya kan, harus dihargai gitu kan. Jadi kayak kalau biasa di Instagram tuh kan ada mau nggak diajak susah nikah, diajak susah loh. Kita nikah mau diajak nikah gitu kan. Semua juga pengennya kan yang baik-baik ya gitu. Jadi wanita itu layak untuk dihargai dan disayangi, bukan untuk disakiti. Iya, leres Bu. Jadi ya kita sebagai umat beragama, kita ini kan mayoritas Islam lah di Kudus ya. Saya kira secara umum visi Islam kan ramah ya, irrahmatan lil alamin itu. Maka sesungguhnya memperjuangkan keluarga yang ramah anak, ramah perempuan tuh ya bagian dari misi keagamaan kita Bu ya. Benar. Oleh karena itu perlu jejaring gitu. Jadi yang disampaikan oleh Ibu sudah membangun sebuah jaringan Bu ya, jaringan untuk pengendalian kekerasan itu ya. Jadi itu anggotanya siapa saja Bu? Iya, dari melibatkan ada tim psikolog juga. Oh gitu ya? Iya ada, semua sudah lengkap kita. Cuman kendalanya kita memang kasus itu kan terlalu banyak, tapi mungkin dari tenaga kita juga sendiri masih terlalu minim gitu. Cuman ya makanya kita pengen gerin sama pemerintah untuk bisa ada fasilitas untuk mereka itu semua. Dan yang penting itu karena yaitu wanita itu mau dibilang rentan ya juga itu kan, tapi ya memang namanya betul wanita itu. Namanya wanita harus dipahami ya. Walaupun sulit dipahami. Wanita harus dipahami ya. Termasuk ini Bu, kegelisahan beberapa warga itu ruang publik Bu, ruang publik di Kudus. Bagaimana ruang yang bisa untuk anak-anak bermain itu kayaknya mulai minimalis gitu ya Bu. Jadi ya mungkin alhamdulillah ini di Simpang 7 ya sudah mulai tertata bagus setiap pagi. Tapi seperti kita punya tugu identitas Bu. Dulu waktu saya kecil itu ruang publik yang sangat menarik itu. Saya kira ke depan ini menarik juga dioptimalkan untuk menjadi ruang publik berikutnya gitu. Jadi kalau Pak Hartopo punya pemikiran. Ini kalau kita sharing di rumah biasa nggak di konteks di sini ya. Pengennya itu benar-benar bisa mewujudkan Kudus itu maju gitu loh. Jadi jangan dipandang sebelah mata walaupun kita itu kabupaten kecil gitu kan, paling sedikit jumlah warganya gitu kan, tapi kita bisa maju.
Kan apalagi di sini kan banyak kota industri kota ya. industri Kota industri. kecil deh kota industri. Ya kita kemarin sudah berapa itu mulai investor udah pada gitu datang juga. Jadi ya insya Allah mungkin pandemi segera berakhir. Jadi toh pembangunan juga bisa dilanjutkan lagi karena planning yang itu tadi sudah dibicarakan itu bisa segera terrealisasi. Iya, seperti ini sudah mulai ada City Walk ya. City Walk saya kira sudah bagus, itu termasuk ruang publik ya. Juga memberikan kesempatan untuk UMKM ya. Jadi di satu sisi bisa untuk santai, tapi juga memberdayakan ekonomi. Bu ya. Dan nggak monoton itu aja. Monoton itu aja. Kan. Jadi mungkin warga lain yang pengen ziarah ke sini gitu kan, nggak melulu ke sana doang, tapi kan bisa ada destinasi yang lainnya. Karena wisata kita tuh luar biasa ternyata. Betul, Bu. Sampai di pinggir tuh juga ada kan. Tadi saya sempat ke desa Terban juga, itu wisatanya luar biasa banget itu. Cuman mungkin karena kurangnya promosi gitu kan. Jadi ya kita minta tolong ke desa itu untuk pemerintahan desa untuk memaksimalkan yang ada di sana. Jadi kita bisa bantu untuk promosikan. Ya termasuk museum-museum, Bu. Benar. Di Kudus ini banyak museum. Banyak, ya. Tapi mungkin perlu ini kayaknya ya, perlu dilengkapi dengan pusat permainan anak-anak misalnya, kafe misalnya ya. Di Terban itu ada museum arkeologi juga itu. Dan gedungnya sudah lumayan bagus. Benda, mungkin promosinya ya, Bu. Kurang promosi. Nah, saya kira ini mungkin perlu ya sentuhan ibu-ibu ya. Dan banyak omong bukan banyak omong dan banyak upload biasa ya. Betul. Biasanya ibu-ibu yang kreatif untuk mengingatkan itu ya. Dan itu bagian dari ruang publik untuk anak-anak untuk bermain ya. Anak-anak kan sekarang kalau memang sekarang nggak ada sekolah tatap muka ya setahun ini ya, jadi memang berkurang sekali kesempatan mereka belajar dan bermain itu amat sangat minim. Ya semoga aja pandemi ini segera berakhir. Jadi ke depan itu ya kita memang harus mengawal mereka untuk menjadi generasi penerus yang benar-benar mumpuni. Betul, Bu. Ya termasuk ini, Bu, kita kan sampai sekarang juga pandemi belum pasti ya sampai kapan, tapi semoga tinggal menghitung waktu lah ya, kita sudah vaksin. Iya, tapi setidaknya kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, itu aja sih saya yang penting itu, dan bisa menjaga prokesnya. Kita mau aktivitas apapun insya Allah bisa. Itu aja sih. Yang penting kita sudah terbiasa seperti ini gitu kan. Masker juga sekarang udah banyak yang cantik gitu kan. Aksesoris dan segala macam. Inovasi. Gitu kan. Ya jadi ya semoga ke depan sekolah juga bisa dibuka kembali, anak-anak bisa belajar dan bermain. Itu kepengennya saya sih gitu. Baik, sebagai mungkin bagian akhir, Bu, ini saya kira kita masuk ke new normal, Bu ya. Dan saya kira sampai kapan juga masih belum ada. Bukan new normal juga sih, kan saya bilang ini nggak normal ini. Nggak normal ya, jadi normal baru. Nah, pesan-pesan Ibu untuk generasi muda, terutama generasi putri ya, dalam konteks memasuki Hari Kartini di tengah new normal, di tengah pandemi. Apa yang harus kemudian disampaikan kepada warga supaya tetap optimis. Mungkin ini pandemi seperti ini menjadikan warga kita malah lebih kreatif. Gitu ya. Kita yang nggak kepikiran apa bisa kepikiran ini jadi seperti ini, malah lebih kreatif juga kan. Dan saya mohon ya jangan karena tingkat menikah dini kemarin pandemi ini tuh meningkat gitu drastis ya, Bu? Jadi pandemi pernikahan dini ya. Malah tinggi. Jadi saya pengennya ke depannya jangan sampai ada pernikahan dini lagi karena beliaunya Ibu kita Kartini itu sudah memperjuangkan kaum wanita itu harus belajar mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Jangan sia-siakan perjuangan beliau gitu kan. Karena kalau kita ada toh sekolah juga gratis gitu kan. Betul. Belajarlah setinggi-tinggi mungkin. Berarti jadikan kita tuh wanita kuat, wanita kuat, serba bisa, wanita yang serba bisa. Jadi profil Kartini di era masa depan tuh menurut Ibu seperti apa harusnya tuh? Ya harus bisa
harus bisa mandiri otomatis ya, Gitu ya. walaupun kita bersuami atau apa, tapi kita harus bisa bisa memanage sendiri, Ya, kita oke. bisa memanage keluarga. Itu kalau kita ngomong Kartini, kalau kita sudah bisa memanage keluarga itu sudah melakukan Oh iya, perjuangan benar, Kartini benar, juga Bu. loh. Iya. Jadi iya. wanita itu nggak gampang kan. Betul Bu. Nggak Memanage gampang keluarga itu. itu nggak gampang loh. Heeh. Sebagai suami mendampingi wanita juga harus penuh kesabaran. Tergantung Harus penuh sih ya. harus penuh kesabaran itu. Dan itu menarik Bu. Jadi apa ya? Jadi positioning Kartini di era pandemi seperti ini menjadi sangat strategis. Ya. Karena Kartini di era zaman kolonial saja bergerak itu, bergerak minimal bergerak melalui literasi, menulis ya toh. Curhatnya itu menjadi buku yang dikumpulkan, habis gelap terbitlah terang. Ya. Nah, mungkin generasi muda kita juga perlu membaca itu semua Bu ya, sebagai inspirasinya. Pelajaran sejarah itu Nah, harus sejarah lebih Gitu ya. ditingkatkan lagi, banyak membaca. Dari sekolah mungkin juga harus lebih kreatif, biar anak-anak itu tahu sejarah dulu kita seperti ya, Bu. apa, gitu kan. Jadi mungkin karena sekarang anak-anak sekarang diliatin foto pahlawan kita belum tentu tahu Belum itu tentu siapa. kenal Bu. Iya betul Mereka itu. malah taunya itu vlog apa sih yang Iya. si artis-artis TikTok itu malah mereka Iya. pada tahu gitu. Karena Iya. kalau ditunjukin itu pahlawan siapa juga Nggak belum tahu. tentu. Apalagi bukunya ya toh. Nah itu pengennya saya untuk kedepannya pendidikan itu juga harus lebih kreatif. Jadi Iya. jangan stuck di situ. Betul, Kita harus betul. bisa berpikiran lebih out of the box ya. Oke. Jadi ya. kita nggak kalah sama negara-negara lain karena adat-adat kebaratan itu mulai sedikit demi sedikit kan menggerus norma-norma Oh kita. betul itu Bu. Anak-anak sekarang udah jarang yang namanya sungkem, sudah jarang yang namanya salim, Iya, ya kan, iya. cium tangan ke orang tua, menundukkan badan kalau ada orang tua. Hal-hal seperti itu kan sudah jarang Iya, terlihat. betul, Bu. Nah, norma-norma seperti itu sudah Iya. tergeser lah. Kita perlu refresh lagi lah perjalanan sejarah kita dulu gimana. Oh, jadi teladan-teladan Ya, tokoh-tokoh kita itu perlu kita kuasanya di pojok Bu ya. Iya, perpustakaan Mungkin itu saya bayangkan suatu saat tuh perpustakaan itu di alun-alun di Simpang 7 gitu loh Bu. Entah di kayaknya sebelah nggak mana bisa, gitu. di alun-alun nggak bisa Ran, Iya, ya. entah di sebelah kanan atau kirinya itu ya. Mungkin ya itu Ya, itu. pembangunan kan banyak ya ini karena pandemi ini jadi pembangunan yang kemarin sudah tertata itu mungkin agak tersendat karena Betul. memang kita alokasinya dialihkan untuk COVID ini semua, gitu untuk ya. pembelian vaksin dan segala macamnya kan, Oke. untuk tenaga medis apa itu. Jadi ya mungkin ya insya Allah lah nih Iya, segera Bu. berakhir ya pandemi Betul, ini, jadi amin, kita amin. bisa menata kembali dan kita mulai tingkatkan norma-norma buat anak-anak ke depan tuh lebih Betul. santun lagi, walaupun di sini kota santri Iya, iya, kan, betul. tapi ya itu tadi yang walaupun kecil, cium tangan ke orang tua itu kan hal kecil, Iya, tapi itu kita- udah sekarang udah jarang kelihatan, Betul, udah betul. jarang terlihat. Ini persoalan etika Ya, dalam kepada orang tua, Benar. kepada sesama manusia, Ya. bahkan etika lingkungan juga Benar. ya, menjaga lingkungan Ya. yang harmoni itu. Nah, saya kira ya kita tahu dengan pandemi ini banyak program-program yang tersendat Bu ya, Ya. termasuk pembangunan. Saya berharap ini dan warga mungkin senang ya suatu saat ini di Pentol itu juga sudah roboh itu gedung wanita ya toh. Oh iya, Belum dibangun lagi. itu sebelum pandemi jauh Jauh. itu tuh saya pernah bilang waktu saya Iya. masa bapak belum jadi apa-apa gitu kan, Iya. masih warga biasa. Sekarang pun masih warga biasa sih. Iya. Itu kenapa sih gedung masih berdiri Bu, dirobohin aja kenapa itu kan udah serem gitu kan ya. Itu pun sudah ada program untuk dijadikan itu sudah ada dan investor pun sudah ada. Itu ya. Maka suatu saat mungkin ini kebetulan ada Ibu. Suatu saat kalau itu dijadikan sebagai di samping gedung wanita juga ada perpustakaan Bu. Saya kira itu sangat mencerdaskan Bu. Ya, karena Ya, apa? dikemasnya Posisinya kudu strategis. yang- Iya, Kudu yang menarik. multifungsi, multiguna yang menarik gitu. Karena kalau di alun-alun kan kecil kemungkinannya ya Bu. Kalau cuma perpustakaan bentuknya kayak toko buku gitu nggak ada yang menarik. Nggak menarik. Nggak menarik. Maka Anak-anak harus nggak menarik juga, harus ada edukasi, entah itu Edukasi. ada storytelling di situ. Betul ya. Ya kan bisa kan? Jadi kan ada- anak-anak mau ada gerak untuk membaca dari dini. Iya, iya. Ada temu penulis misalnya ya. Bisa.
Jadi kita ruang-ruang untuk itu kayaknya belum begitu eksis gitulah ya. Saya kira ke depan kita harapkan seperti itu, kita Bu. pengennya pembangunan itu untuk semuanya itu kita pengen semua bisa rata ya, insya Allah, semoga. Amin. Semoga bisa dilaksanakan. Jadi Kudus ini meskipun kecil tapi indah, Bu. Ya. Jadi kecil tapi indah. Jadi maka perlu dikelola dengan baik. Tinggal kebijakan-kebijakan yang pro kepada kepentingan anak, termasuk kelompok disabilitas juga, Bu ya. Kita pastinya. ini kan warga kita banyak sekali yang itu ya. Jadi ruang-ruang jalan-jalan trotoar itu bagaimana harus juga disabilitas, ramah disabilitas sehingga kursi roda itu bisa naik. Terkadang saya pendopo sudah ada. Pendopo sudah ya. Sudah. Nah, saya kira kamar nanti mandi juga ada khusus disabilitas ya. Harus ada, pasti harus ada. Dan untuk ramah lansia juga. Itu maksudnya kamar mandi itu harus ada pegangan untuk lansia atau yang berkebutuhan khusus itu harus ada, wajib ada itu. Nah itu, ini yang kayaknya belum tersentuh itu masjid, Bu. Masjid yang ramah disabilitas misalnya, mungkin dimulai dari Masjid Agung nanti ya, dan atau masjid-masjid yang lain, sehingga yang Jumatan atau jamaah-jamaah yang terpaksa pakai kursi roda itu juga bisa menikmati pembangunan gitu. Ya. Jadi itu, Bu ya, sebagai ini impian dan juga perasaan yang dialami oleh Ibu Mawar Hartopo, dan alhamdulillah hari ini sudah berbagi banyak tentang pengalaman beliau. Semoga sehat selalu, Bu ya. Amin, sama-sama. Dan ke depan saya yakin akan punya peran yang lebih penting karena sebentar lagi Bapak Haji Hartopo akan dilantik. Ya, mungkin besok insya Allah. Semoga saya ucapkan selamat, Bu ya. Juga terima kasih banyak. Semoga tetap sehat dan memimpin Kudus menjadi Kudus yang religius, Kudus yang maju, dan juga anak-anaknya cerdas, bermanfaat bagi bangsa kita semua. Amin itu, Bu ya. Selamat Hari Kartini, Bu. Semoga tetap menginspirasi kita semua. Terima kasih para pemirsa Tutur Tinular dari Centini News, dan forum ini terbuka untuk umum, baik untuk ibu birokrat, ya, politisi, aktivis sosial, siapapun. Nah, hari ini alhamdulillah sudah berbagi pengalaman dengan Ibu Mawar Hartopo. Semoga memberikan amal jariah bagi kita semua karena sudah berbagi pengalaman dan menginspirasi bagi kita semua. Tujuannya apa? Agar Kartini ini menjadi lebih bermakna, Bu ya. Tidak hanya upacara tapi berbagi inspirasi sampai ke akar-akarnya. Nah, sampai ke akar-akarnya. Termasuk akar gerakan Kartini. Terima kasih Bu Mawar. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.